Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul 5 pakan alternatif yang ada di alam teman-teman sekalian. Jadi 5 pakan ini itu adalah hewan seperti bekicot, ada tadi keong mas, ada juga kijing kawan-kawan sekalian. Kok di Medan bilangnya kijing. Dan juga proteinnya tadi ada juga dari azolla teman-teman sekalian. Nah, simak video ini tanpa skip agar teman-teman sekalian bisa memahami apa yang akan saya sampaikan di video ini. Oke teman-teman sekalian, banyak sekali para peternak, mau itu peternak ayam, peternak bebek, peternak entok, bahkan peternak hewan lainnya seperti domba, itu mengeluhkan pakan pabrikan yang cukup tinggi di saat sekarang. Kalau di hewan itu, di ternak kita unggas itu di peletnya mahal teman-teman sekalian. Kalau di domba atau sapi itu di konsentrat yang harganya semakin tahun semakin mahal. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam beternak entok kita dituntut kreatif dan juga rajin. Nah, bagi para peternak pemula ataupun peternak senior sekalipun, kita harus memiliki kekonsistenan di dalam diri kita sehingga kita bisa sukses dalam beternak entok. Nah, kita harus memiliki kekreatifan seperti pembuatan pakan alternatif, yang mana pakan alternatif tersebut bisa menekan kos biaya pakan bulanan kita yang ada di kandang. Nah, jadi kita bisa menghemat pakan pelet, pakan pabrikan, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kali ini saya akan menunjukkan beberapa pakan yang ada di alam, dan itu kita mendapatkannya dengan gratis teman-teman sekalian, tidak bayar. Hanya saja kita harus benar-benar memiliki waktu luang untuk mencari pakan tersebut yang ada di alam. Nah, pertama ialah, nah di sini saya lampirkan keong mas teman-teman sekalian. Bagi teman-teman sekalian yang rumahnya dekat persawahan, itu saya sarankan untuk mencari keong mas di sore hari sepulang kerja ataupun di hari Minggu. Kalau di hari Minggu itu teman-teman sekalian bisa menyetok lah, carinya banyak-banyak, benar-benar betul banyak untuk stok 1 minggu ataupun stok 5 hari. Intinya bisa menekan kos pakan. Nah, caranya bagaimana? Keong mas tadi kita rebus dahulu sampai benar-benar matang ataupun sampai benar-benar airnya mendidih. Lalu setelah mendidih, air rebusan tadi kita buang teman-teman sekalian. Lalu kita pecahkan cangkangnya tadi, cangkang keong masnya, lalu kita cuci bersih. Nah, setelah itu bisa dicampurkan dengan pakan yang ada di kandang teman-teman sekalian. Kalau di tempat saya itu biasa dicampurkan dengan dedak, tapi jarang kawan-kawan sekalian pemberian keong mas ini. Tapi karena sudah ada kontrak di ikan lele, jadi keong mas ini sudah jarang diaplikasikan. Tapi memang kualitas keong mas ini juga sangat baik karena proteinnya sangat tinggi teman-teman sekalian. Untuk indukan, dia bisa mempercepat indukan itu bertelur, dan produksi telurnya juga semakin hari semakin tinggi teman-teman sekalian. Telurnya itu besar-besar, tidak kecil. Telur entoknya menjadi besar dan juga cangkangnya itu jadi cukup keras lah teman-teman sekalian, tidak ada yang muda. Nah, selanjutnya ialah bekicot teman-teman sekalian. Nah, seperti ini nih teman-teman sekalian, bekicot. Jadi banyak sekali pakan-pakan alternatif yang ada di alam, dan juga bekicot ini di sekitar rumah. Bagi teman-teman sekalian yang masih di daerah perkampungan ataupun semi perkampungan lah, tidak terlalu di kota, tidak terlalu di kampung juga lah, itu masih banyak teman-teman sekalian. Bekicot itu sangat baik lah, itu rekomendasi untuk ayam adu bagus teman-teman sekalian. Untuk ternak ini juga sangat baik, apalagi kita pemberiannya untuk basor. Birahi kawinnya juga semakin hari semakin meningkat, serta produktivitas telur entok indukan juga semakin baik. Pertumbuhan anakan entok dari usia 1 bulan sampai dengan 3 bulan itu bisa membeledak kan masalah, bisa mempercepat lah istilahnya. Anakan entok itu jadi cepat besar. Intinya kalau ada aja kecot itu setiap hari boleh kita berikan. Entoknya bisa teman-teman sekalian bandingkan
dengan pemberian 1 bulan saja teman-teman sekalian. 1 bulan full dicampur dedak, intinya sama, tetap pemberiannya sama dengan pemberian keong mas tadi. Direbus dahulu lah, dia direbus dahulu, intinya kecot itu mati teman-teman sekalian. Dan juga wajib airnya itu sampai dengan mendidih agar bakteri ataupun virus yang ada di kecot ini mati teman-teman sekalian. Jadi kita harus pintar-pintar lah dalam pemberian pakan alternatif yang ada di alam. Nah, selanjutnya ialah saya biasa menggunakan kijing kawan-kawan sekalian. Nah, kijing itu kerang yang ada di sungai. Nah, seperti ini teman-teman sekalian bentukan kijing yang ada di sungai itu. Ataupun di danau ada juga teman-teman sekalian. Di danau bahkan dia itu ukurannya sudah besar, cukup besar-besar lah. Ada kadang itu 2 ekor aja udah mencapai 1 kilo deh beratnya. Itu ada yang besar, ada yang di sungai itu cukup besar, tapi memang melimpah lah kalau untuk di daerah Medan ini ataupun di tempat saya itu di daerah Diski itu cukup melimpah lah kalau kijing itu, asal kita rajin aja lah mencarinya. Karena kan hewan ini, ternak kita ini, kijing ataupun bekicot tadi itu bisa disimpan kan, tinggal kita masukkan ember saja dia bakalan hidup. Intinya ada air aja lah kawan-kawan. Jadi kita istilahnya bisa nyetok, tidak kita matikan semua, biar kita tidak masak semua, sehingga bisa menimbulkan bau busuk jika kita stok. Jadi kita biarkan aja hidup mereka, setiap hari kita olah, kita rebus, lalu kita campurkan di pakan. Nah, setiap hari lah kita memberikan pakan yang masih fresh lah, yang masih baru setiap hari. Saya saja tiap hari itu buat pakan setiap hari, tidak ada yang di stok-stok, sehingga memang pakan itu masih dengan kualitas yang sangat baik untuk dikonsumsi entok-entok yang ada di kandang. Nah, selanjutnya ialah limbah ikan teman-teman sekalian, ataupun ikan runcah lah. Limbah ikan yang mana teman-teman sekalian itu dekat pasar, dekat laut, dekat danau. Nah, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini teman-teman sekalian, ada kepala ikan, ada perut ikan, isi perut ikan, ada tulang ikan. Jadi kita rebus dulu, seperti sama aplikasinya sama seperti insang ikan lele yang saya dapatkan di pasar, di pajak. Nah, bagi teman-teman sekalian yang rumahnya dekat laut, ya kan banyak itu ikan-ikan yang tidak masuk ukuran, terlalu kecil seperti masih ukuran jari, itu kan tidak masuk ukuran, itu biasanya kan tidak dijual teman-teman sekalian. Nah, kita minta saja ataupun kontrak boleh lah teman-teman sekalian. Di kontrak rumah yang dekat danau Toba, kan banyak tuh kawan-kawan sekalian limbah ikan, isi perut ikan itu teman-teman sekalian. Nah, jika rumah teman-teman sekalian juga dekat pasar atau pajak, nah di pajak itu yang mana pajak yang paling besar, yang mana pajak itu yang jual ikannya paling banyak, di situ teman-teman sekalian bisa kontrak aja lah. Kalau memang gak enakan kalau kita minta-minta terus, kontrak berapa sebulan gitu kan, biasanya malah lebih murah. Kalau saya itu 250 lah di kontraknya per bulan. Nah, setiap hari kita bisa mendapatkan ikan yang baru, insang ikan yang baru, proteinnya bagus, tidak ada yang busuk lah istilahnya teman-teman sekalian. Jadi dalam peternak entok ya itu tadi kawan-kawan sekalian, kita harus konsisten dan kita tidak malu dalam pembuatan kreasi baru lah, inovasi baru dalam pembuatan pakan entok ini. Intinya dapat menekan kos pakan pabrikan, karena biaya pakan pabrikan ini kalau kita terus menerus ketergantungan ya repot teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya yang ada di alam ataupun bisa kita budidayakan di rumah ialah azolla teman-teman sekalian. Azolla yang mana protein di azolla ini juga cukup tinggi, cukup baik untuk pertumbuhan, mau itu ayam, mau itu bebek, mau itu entok, itu sangat baik teman-teman sekalian. Dari segi protein, serat, semuanya dia cukup lengkap untuk mempercepat pertumbuhan anakan entok, mempercepat pertumbuhan kita pada masa pembesaran. Jadi ini juga sangat baik untuk pertumbuhan entok di usia 5-6 bulan teman-teman sekalian, pada saat mencapai kedewasaan lah istilahnya dia. Nah, kurang lebih seperti inilah bentukan azolla itu teman-teman sekalian. Bisa kita buat kolam untuk media budidaya azolla. Jadi kita ini bisa sebenarnya makan itu gratis setiap hari, asal kita memiliki kolam azolla yang cukup luas. Contohnya 10 meteran atau 20 meter, itu udah nggak akan beli lagi lah teman-teman sekalian pakan pabrikan.
Jadi pakan azolla ini sangat baik, apalagi kita campur padukan dengan tadi di video tadi itu ada bekicot, azolla yang tadi campur bekicot, kita mix, kita masak. Bisa juga dicampur dengan keong mas, bisa juga dicampurkan dengan kijing, kerang yang ada di sungai tadi teman-teman sekalian, kita cincang-cincang, kita masak. Itu sangat baik teman-teman sekalian. Tapi jika teman-teman sekalian ingin masih ada pakan pabrikan, tapi pakan pabrikannya itu dedak teman-teman sekalian, jadi murah meriah dia, kulit padi yang digiling, ada menir-menirnya sedikit. Kalau di tempat saya nggak ada menirnya lagi teman-teman sekalian, memang murni kulit padi yang digiling, tapi dia memang yang halus teman-teman sekalian, sehingga bisa kita campurkan. Nah inilah limbah ikan yang saya gunakan, full ikan lele dia teman-teman sekalian, limbah full ikan lele saja dan perutnya. Nah jadi pakan tadi bisa kita campurkan dengan dedak. Nah seperti ini yang ada di video ini nih, dicampur dengan dedak padi, jadi warnanya cantik teman-teman sekalian, warnanya coklat seperti pelet dia. Rasanya kalau menurut entok mungkin mantap lah dia, karena kan memang dalam proses pemberian pakan setiap hari entok ini sangat bernafsu sekali, tidak ada yang bengong-bengong kawan-kawan sekalian, semuanya seperti bagus lah dalam proses makan. Nah jadi pakan tersebut bisa menekan kos pakan pabrikan, biaya kita sehari-hari itu jadi lebih murah meriah. Jadi kita jangan terlalu berpatokan ataupun terlalu mengandalkan pakan pabrikan. Pakan pabrikan itu hanya ditujukan untuk anakan entok di tempat saya, untuk anakan entok usia 1 hari sampai dengan 3 minggu teman-teman sekalian, itu masih menggunakan pakan pabrikan, karena memang anakan entok kalau nggak kita berikan pakan pabrikan 5-11 merek Vivo ataupun berapa, ataupun pakan anakan ayam starter, itu memang pertumbuhannya sedikit lambat teman-teman sekalian. Jujur saja saya masih menggunakan pakan pabrikan, tapi untuk anakan entok usia 1 hari sampai dengan 3 minggu. Setelah itu saya sudah memberikan pakan alternatif full tanpa ada pakan pabrikan seperti pur kawan-kawan sekalian. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.